Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Malam ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya saat malam acara pernikahan resepsi saudara saya. Saat itu acara resepsi pernikahan saudara saya ini dilangsungkan di salah satu hotel yang ada di kota Malang. Nah, kebetulan hotel itu menyediakan gedung untuk acara pernikahan, dan saudara saya melangsungkan pernikahan di situ. Dan kebetulan lagi saudara-saudara yang lainnya sekalian nyewa hotel lah di situ untuk bermalam di situ. Saat itu acara resepsi pernikahan itu selesai sekitar pukul 10 malam, kalau enggak setengah 11 malam. Itu kita udah balik ke kamar kita masing-masing kan. Kita balik ke kamar kita masing-masing, dan saat itu aku sekamar dengan temanku. Kebetulan temanku ini ikut acara resepsi pernikahan saudaraku untuk jadi pagar ayu, pagar bagus gitu kan. Temanku ini cewek ya. Nah, saat itu aku sekamar sama temanku ini. Jam setengah 11 itu kita udah balik ke kamar masing-masing. Karena udah malam banget, udah capek banget. Akhirnya kita mutusin buat cepat-cepat istirahat deh gitu. Akhirnya di kamar itu kita bersihin make up, terus kita mandi gitu. Saat itu gantian mandinya, teman aku dulu yang mandi baru aku. Nah, waktu teman aku mandi di kamar mandi, aku di luar sambil nonton TV gitu, sambil bersihin make up kan. Pas enak-enak bersihin make up sambil nonton TV gitu, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Terus aku diemin kan, mungkin kakakku iseng. Soalnya kamar sebelah, 2 kamar dari kamarku itu kamar kakakku waktu itu. Nah, terus aku diemin nih, aku terus bersihin makeup aja gitu sambil nonton TV gitu kan. Nggak lama ada yang mencet bel kamar. Terus aku refleks kan, langsung aku lihat ke pintu. Di lubang pintu itu, di lubang pintu hotel, aku ngeliat, di lubang pintu kamar hotel aku ngeliat nggak ada siapa-siapa di depan kamar gitu. Ini bener-bener kakakku iseng kali ya gitu mikirnya. Akhirnya aku balik lagi lah ke kasur, aku bersihin makeup lagi gitu. Nggak lama temanku yang tadi keluar dari kamar mandi, ngeliat apa, aku mendengar bel kamar itu bunyi. Saya dia tanya, tadi siapa, kok ada bel dengarnya gitu kan. Nggak ngerti, tak lihat di depan nggak ada siapa-siapa begitu. Aku ngeliat dari lubang pintu nggak ada siapa-siapa. Iseng kali masmu gitu dia. Terus akhirnya yaudah deh, kita gantian kan mandi. Nah, selesai aku mandi nggak ada apa-apa, udah santai-santai aja. Selesai aku mandi, terus aku sholat. Nah, temanku yang tadi bilang, barusan ada yang ngebel kamar lagi, dia bilang gitu. Itu siapa? Aku gitu. Aku ngeliat dari lubang pintu nggak ada siapa-siapa. Udah deh, biarin tuh paling kakakku gitu kan. Udah tidur aja gitu. Akhirnya kita tidur. Terus gak lama telepon tuh bunyi, telepon kamar. Ternyata kakakku bilang, habis ini aku mau ngantar makan ke sana ya gitu. Soalnya tadi emang
Pagar Ayu sama Pagar Bagus ini nggak sempat untuk makan saat acara resepsi pernikahan gitu kan. Nggak lama kakakku ke kamar ngebel pintu kamarku. Terus langsung lah kita tanya, kamu ya yang ngebel kamar gitu. Ngebel kamar apa? Dari tadi soalnya dia yang ngebel kamar hampir 2 kalian lah gitu kita. Terus kakakku bilang, iseng banget ya, enggak lah gitu dia. Ya ngapain ngebel kamar gitu. Aku juga mikir kakakku ini tipe orang yang cuek gitu loh, apalagi aku sekamar sama temanku, gak mungkin dong dia ngisengin gitu kan. Dia positive thinking aja, mungkin saudaraku yang lainnya gitu. Terus kita makan, habis makan kita tidur, soalnya kita udah capek banget waktu itu. Sekitar pukul 12 lewat itu waktu itu udah kita tidur kan, kita capek banget. Kita tidur itu kita ingat banget TV-nya mati, dan kita ingat kalau pintu itu nggak bisa dibuka dari luar. Jadi pintu kamar hotel ini itu akan kekunci otomatis itu, dan nggak akan bisa dibuka dari luar kalau nggak ada kartunya, hanya bisa dibuka dari dalam. Dan kita ingat banget kalau pintu itu ada kuncinya gitu kan dari dalam. Deh kita tidur. Pas kita tidur, kebetulan kita beda kasur. Jadi di satu kamar itu kasurnya beda, ada 2 gitu. Aku kasur sendiri, temen aku tempat tidur sendiri. Nah, pas aku tidur, jadi ini tempatnya ya, aku kasih arah-arahnya. Awal tuh pintu masuk kamar nih, pintu masuk kamar. Terus di situ langsung ada kaca di sebelah kiri, kaca madep ke kamar mandi. Jadi kaca ini sama kamar mandi itu ada hadapan. Terus lurus lagi, di sini ada kaca panjang banget, persegi panjang gitu. Itu semacam kaca rias gitu, baru kaca gede di dekat jendela. Nah, terus ada televisi ya di tengah-tengah kaca itu di atas. Nah, depannya itu kasur kita berdua. Saat itu pas malam-malam kita tidur sekitar jam 2-an mungkin, atau setengah 3-an, itu aku kebangun. Dan aku sadar kalau itu aku bangun, gak ngigo waktu itu. Aku bangun, arah tidurku itu miring ke arah hadap ke kaca depan kamar mandi. Aku buka mata, waktu itu aku sadar aku nggak tidur. Aku ngelihat di situ ada beberapa orang. Aku nggak bisa mastiin itu cowok semua atau cewek. Cuman di situ dominan cowok sih. Di situ ada beberapa orang yang benar-benar di dalam kamarku, dan aku kelihatan di depan kaca waktu itu. Dan aku nggak bisa gerak. Aku diem doang. Karena aku ngelihat orang-orang itu ngeliatin kita sambil ngomong gitu. Ngomongnya mereka bisi-bisi gitu sampai kita nggak dengar kan. Mereka kayak asik ngomong apa gitu. Orangnya itu pakai baju formal, setelan formal gitu, dan dominan cowok-cowok. Terus mereka kayak omong-omongan gitu kan di dekat pintu. Aku takut waktu itu, takutnya ini orang siapa tiba-tiba masuk ke kamar orang, ke kamar hotel. Meskipun itu petugas juga nggak sopan lah ya kalau tiba-tiba masuk ke kamar tamu gitu kan.
ke kamar customer, ini siapa gitu. Ada sekitar 4-5 orang. Itu dia hanya diam di dekat pintu, nggak lebih dari kaca, bergerombol di situ. Aku sadar waktu itu aku nggak tidur, tapi aku berusaha biar aku nggak ketahuan kalau aku ngeliatin mereka waktu itu. Aku takut, aku mau telepon juga aku nggak bisa, aku nggak bisa gerak karena aku takut tiba-tiba ketahuan. Akhirnya aku mutusin buat merem aja. Merem, pas aku merem ternyata aku ketiduran. Sampai pagi aku bangun itu jam 5:30. Sampai aku kesiangan sholat waktu itu. Pas pagi-pagi kita berdua bangun, udah deh, nggak begitu ingat sama kejadian semalam. Aku sholat, terus temanku sholat gitu. Pas udah santai-santai, pas mau breakfast, pas mau sarapan, keingatlah cerita semalam, keinget kejadian semalam maksudnya. Terus aku bilang, kamu semalam tahu gak sih kalau ada orang gitu? Aku masih belum cerita full, temanku langsung nyaut, iya, ya cuma aku, dia bilang gitu. Aku lihat di dalam kamar ini tuh ada orang, sekitar 4-5 orang, tapi dia nggak berani kesini ya, dia bilang gitu. Siapa ya? Aku takut tuh, semalam itu aku ngeliat dia, ternyata ngeliat kejadian yang sama, tapi dia ngelihatnya orang-orang itu pakai baju formal dan mukanya pucat-pucat semua. Terus semacam mereka tuh kayak ngobrol tapi mulutnya kebungkam gitu. Mereka ngobrol tapi mulutnya nggak kebuka. Ternyata temanku juga ngeliat kejadian yang sama. Sampai waktu itu kita kasihkan ngobrol, kita shock, ini siapa malam-malam masuk ke kamar hotel. Dan saat itu waktu ada orang-orang itu di dalam kamar, TV kita nyala. Padahal kita inget banget mau tidur, TV itu gak nyala. Kamar kita udah kita kunci dari dalam, terus pintu itu juga kekunci otomatis, gak mungkin bisa dibuka dari luar kalau gak pakai kartunya. Kita shock, ini siapa? Ini orang atau siapa? Kita gak ngerti. Tapi kita bisa pastiin sih waktu kita sadar ngelihat mereka itu, mereka gak lebih dari kaca dekat pintu kamar. Mereka hanya diam di sana. Mereka ngobrol ala mereka kali ya. Tapi kita kaget, itu siapa, itu orang atau itu petugas atau apa, karena kita takutnya itu orang aneh-aneh gitu. Ya akhirnya kita nggak berani cerita ke siapapun sampai baru-baru ini aku berani cerita ke mamaku, karena waktu itu aku juga lupa. Soalnya kita langsung sarapan, kita langsung prepare pulang, beres-beres. Waktu itu prepare pulang, beres-beres, lupa sama kejadian semalam itu. Terima kasih untuk kalian sudah mendengarkan cerita kita, dan kalian juga bisa bagi cerita-cerita mistis kalian ke email kita yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, serta nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum, selamat malam.